Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan penuh kasih untuk Bapak dan Ibu semua. Pernahkah Bapak terbangun pagi-pagi, kepala terasa ringan, pandangan kabur atau jantung berdebar seperti habis lari, padahal baru bangun tidur? Atau kaki terasa dingin berat bahkan sedikit kesemutan, meski semalam hanya duduk santai menonton TV? Bapak mungkin berpikir itu cuma karena usia. Tapi tahukah Bapak Ibu, di balik semua keluhan ringan itu, bisa jadi ada satu masalah yang selama ini kita abaikan: aliran darah yang tidak lancar. Sirkulasi yang buruk bukan hanya membuat kita cepat lelah, ia bisa perlahan menurunkan daya ingat, memperberat kerja jantung, dan dalam banyak kasus, menjadi penyebab diam-diam stroke yang datang tiba-tiba saat tubuh tampak sehat-sehat saja. Setiap tahun ratusan ribu orang di atas usia 60 terkena stroke tanpa gejala awal yang jelas. Dan yang lebih menyedihkan, banyak dari mereka tidak sadar bahwa tubuhnya sebenarnya sudah memberi tanda-tanda kecil setiap hari. Saya Dr. Rahmat Widodo. Usia saya sudah melewati kepala 6 dan selama lebih dari 30 tahun, saya mendampingi para lansia di berbagai kota dan desa dari Pekalongan, Yogyakarta hingga Makassar. Dan satu hal yang saya pelajari sangat jelas: aliran darah yang lancar itu adalah kunci agar kita tetap sehat, bugar, dan bisa mandiri di usia emas. Hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu mengenal 6 postur lembut masing-masing, cukup dilakukan selama 40 detik, yang bisa membantu melancarkan sirkulasi darah, menenangkan jantung, dan menjaga kejernihan pikiran tanpa alat, tanpa obat, dan bisa dilakukan di rumah. Coba bayangkan, malam ini setelah seharian beraktivitas, lampu sudah diredupkan, angin dari jendela berembus pelan, dan tubuh mulai terasa lelah. Biasanya kita langsung berbaring telentang di tempat tidur berharap segera tertidur. Tapi mulai malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan satu perubahan kecil. Cobalah tidur dengan posisi miring ke kiri. Kenapa miring kiri? Karena posisi ini ternyata sangat menguntungkan bagi jantung dan sirkulasi darah, terutama bagi kita yang sudah berusia di atas 60 tahun. Secara anatomi ada satu pembuluh darah besar bernama vena cava inferior yang mengangkut darah dari kaki dan perut kembali ke jantung. Pembuluh ini terletak di sisi kanan tulang belakang. Jika kita tidur telentang atau miring ke kanan, berat organ dalam bisa menekan pembuluh ini dan menghambat aliran darah. Tapi saat kita miring ke kiri, tekanan itu berkurang. Jantung jadi bekerja lebih ringan dan darah pun mengalir lebih lancar ke otak. Sebuah penelitian dari Journal of Clinical Sleep Medicine menemukan bahwa orang dewasa yang tidur dengan posisi miring ke kiri memiliki aliran darah otak yang lebih baik dan lebih sedikit mengalami gangguan pernapasan saat tidur yang sering menjadi pemicu tekanan darah tinggi dan risiko stroke. Saya teringat seorang pasien saya di Magelang, Pak Mahfud, usia 69 tahun. Beliau sering bangun pagi dengan jantung berdebar-debar dan kepala terasa pusing. Setelah saya sarankan mengganti posisi tidur ke sisi kiri, beliau mengaku tidur lebih nyenyak dan bangun tanpa keluhan lagi. Selain itu, posisi ini juga membantu mengurangi mendengkur, melancarkan sistem limfatik, dan memperbaiki pencernaan saat malam. Tidak perlu alat bantu, tidak perlu latihan khusus, cukup gulingkan tubuh perlahan ke kiri sebelum memejamkan mata. Malam ini sebelum tidur, coba Bapak Ibu rasakan sendiri perbedaannya. Bila keesokan pagi terasa lebih segar, lebih tenang, mungkin ini adalah kebiasaan kecil yang patut dipertahankan setiap malam. Setelah tubuh beristirahat dalam posisi yang membantu jantung bekerja lebih ringan di malam hari, kini mari kita lihat bagaimana cara duduk di siang hari juga dapat berperan besar dalam menjaga kelancaran aliran darah. Karena seringkali perubahan yang paling sederhana justru yang paling menyelamatkan. Banyak lansia yang cepat merasa kesemutan kalau duduk terlalu lama. Ada juga yang mengeluh pergelangan kaki bengkak setelah duduk menonton TV selama 2 jam padahal tidak melakukan aktivitas berat. Bapak Ibu pernah mengalaminya juga. Masalahnya bukan soal berapa lama kita duduk, tapi bagaimana posisi duduk kita. Setiap kali duduk, entah saat makan, membaca koran, atau menunggu giliran di puskesmas, cobalah amati posisi tubuh. Apakah punggung membungkuk ke depan? Apakah kaki menggantung? Apakah lutut lebih tinggi dari pinggul karena kursi terlalu rendah? Posisi duduk yang kurang tepat bisa bikin aliran darah ke kaki jadi terhambat. Saat kita menyilangkan kaki atau membungkuk terlalu lama, pembuluh darah di bagian bawah tubuh bisa tertekan seperti selang yang terlipat. Akibatnya darah sulit mengalir, dan inilah yang membuat kaki kesemutan terasa dingin atau bahkan bengkak.
Lalu bagaimana sebaiknya? Duduklah dengan punggung yang tegak, namun santai, kaki rata di lantai dan lutut membentuk sudut 90 derajat. Hindari menyilangkan kaki, apalagi kalau duduknya cuma bertumpu di tumit atau ujung kursi. Sebuah studi dari American Heart Association menyebutkan bahwa orang yang duduk dengan postur tubuh baik memiliki tekanan darah yang lebih stabil dan aliran darah ke tungkai tetap lancar dibandingkan mereka yang duduk membungkuk atau menyilangkan kaki dalam waktu lama. Di Temanggung saya pernah bertemu Ibu Muryani, 65 tahun, mantan penjual kain keliling. Ia mengeluh sering mengalami pegal dan bengkak di betis. Setelah dibiasakan duduk dengan posisi tepat setiap kali menenun atau menjahit, keluhannya perlahan-lahan hilang. Perubahan kecil seperti ini mudah dilupakan karena terlihat sepele. Tapi justru karena kita duduk berjam-jam setiap hari, kebiasaan ini bisa berdampak besar. Mulai hari ini, setiap kali duduk anggap itu kesempatan untuk melatih tubuh menjaga aliran darah. Cukup atur posisi kaki dan punggung dengan benar. Namun tidak semua tekanan datang dari bawah. Leher dan bahu yang tegang pun bisa secara diam-diam menghambat darah mengalir ke otak. Mari kita lihat bagaimana berdiri dengan posisi yang tepat bisa memulihkan ketenangan di kepala. Kadang bukan berapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa benar cara kita melakukannya yang menentukan kesehatan kita ke depan. Setiap kali saya menemui pasien lansia yang mengeluh sering merasa pusing, tiba-tiba sulit fokus atau kepala seperti tertutup kabut, saya hampir selalu menanyakan satu hal. Leher Bapak sering tegang atau kaku? Banyak orang tidak menyadari bahwa ketegangan otot di area leher dan bahu bisa secara langsung menghambat aliran darah ke otak. Di sekitar leher terdapat dua pembuluh besar bernama arteri karotis jalur utama yang membawa darah dan oksigen ke kepala. Kalau otot-otot di sekitar leher terlalu tegang, pembuluh ini bisa tertekan dan darah jadi sulit mengalir. Untungnya ada satu cara sederhana untuk membantu melepaskan ketegangan itu dengan hanya berdiri tegak dan menyandar ke dinding selama 40 detik. Caranya, berdirilah menghadap menjauhi dinding. Tempelkan bagian belakang kepala, bahu dan punggung ke dinding. Tumit boleh berjarak sedikit. Angkat dagu sedikit, bayangkan leher memanjang ke arah langit-langit. Tarik napas pelan, lalu embuskan dengan tenang. Gerakan ini bukan cuma memperbaiki postur, tapi juga memberi sinyal ke otot-otot leher dan punggung agar lebih rileks. Saat otot kendur, pembuluh darah pun terbuka lebih lega, dan sirkulasi ke otak menjadi lebih lancar. Sebuah ulasan klinis dari Frontiers in Neurology menegaskan bahwa ketegangan otot leher berhubungan langsung dengan penurunan aliran darah ke otak, terutama pada lansia. Gejala seperti cepat lelah, susah fokus, atau merasa nggak nyambung bisa jadi berasal dari ketegangan di leher tadi. Saya ingat Pak Kusno, 71 tahun, dari Sleman. Setiap sore setelah menonton TV, ia menyempatkan diri berdiri menyandar di dinding dekat dapur. Katanya sejak mulai melakukannya secara rutin, tidurnya lebih nyenyak dan kepala terasa ringan waktu bangun. Bapak Ibu tidak perlu waktu lama. Saat menunggu nasi matang, menyikat gigi, atau bahkan setelah salat, sempatkan berdiri tenang dengan cara ini. Bukan soal seberapa kuat kita berdiri, tapi seberapa sadar kita merawat tubuh yang menopang kita setiap hari. Leher sudah kita bantu rileks. Sekarang mari kita alihkan perhatian ke kaki, bagian tubuh yang paling sering menahan beban tanpa kita sadari. Kita sering menganggap rasa berat di kaki sebagai hal biasa di usia tua. Tapi coba perhatikan, setelah duduk lama di kursi tamu atau di depan TV, pernahkah Bapak Ibu merasa betis padat, sepatu terasa sempit, atau kulit kaki tegang? Itu bukan cuma pegal, itu tanda darah tidak lancar kembali ke jantung dan malah menumpuk di kaki. Hal ini biasa terjadi karena gravitasi terus-menerus menarik darah ke bawah, apalagi jika pembuluh darah sudah mulai lemah karena usia. Namun ada satu trik kecil yang bisa membantu tubuh melawan gravitasi, cukup dengan mengangkat kaki beberapa sentimeter saja saat duduk. Tidak perlu alat khusus, gunakan apa yang tersedia di rumah, sebuah bangku plastik, bantal tebal, bahkan tumpukan koran. Letakkan di bawah kaki saat duduk, sehingga posisi lutut dan tumit sedikit lebih tinggi dari lantai. Tujuannya bukan supaya kaki terangkat tinggi, tapi agar darah lebih mudah mengalir balik ke jantung. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Vascular Surgery menunjukkan bahwa menaikkan kaki secara teratur dapat menurunkan tekanan vena di tungkai dan mencegah penumpukan cairan yang biasanya ditandai dengan bengkak, rasa berat, atau kesemutan. Bu Lestari di Salatiga dulu mengeluhkan betisnya seperti penuh setiap sore, terutama setelah duduk lama menenun. Sekarang Bu Lestari sudah terbiasa menaruh bangku kecil di bawah kakinya. Hasilnya rasa berat berkurang dan ia bisa tidur lebih nyaman tanpa harus bangun karena kaki kram.
Kalau Bapak Ibu terbiasa duduk membaca kitab, menonton berita, atau menunggu cucu pulang sekolah, cobalah tambahkan kebiasaan ini. Bahkan kalau cuma 40 detik dilakukan beberapa kali sehari, itu sudah membantu meringankan kerja pembuluh darah di kaki. Kadang tubuh kita tidak butuh perubahan besar, hanya butuh kesempatan untuk mengalir kembali dengan tenang. Dan itu dimulai dari satu kaki yang sedikit lebih tinggi. Tubuh boleh istirahat, tapi pikiran belum tentu tenang. Kadang yang bikin aliran darah terganggu bukan cuma posisi tubuh, tapi juga napas yang pendek dan hati yang gelisah. Tidak sedikit lansia yang mengeluh, "Saya tidak sakit, Dok, tapi kok setiap hari terasa cemas jantung, kadang berdebar napas cepat meski tidak naik tangga." Dalam banyak kasus penyebabnya bukan penyakit berat, melainkan pola napas yang pendek dan dangkal napas yang hanya sampai di dada. Tubuh kita terutama setelah lewat usia 60 jadi sangat peka terhadap cara bernapas kita. Ketika napas dangkal, otak mengira kita sedang dalam kondisi terancam, lalu melepaskan hormon stres. Pembuluh darah jadi menyempit, jantung bekerja lebih keras, dan aliran darah pun terganggu. Untuk mengatasinya, mari kita kembalikan tubuh ke mode istirahat lewat satu teknik sederhana pernapasan perut. Caranya Bapak Ibu bisa mencoba sambil berbaring di tempat tidur atau duduk di kursi favorit. Letakkan satu tangan di dada, satu di perut. Tarik napas perlahan lewat hidung hingga tangan di perut terasa naik. Lalu hembuskan pelan lewat mulut sampai tangan di perut kembali turun. Ulangi 4-5 kali cukup selama 40 detik. Intinya biarkan udara masuk sampai ke perut, bukan cuma sampai di dada. Dengan cara ini, paru-paru mengembang penuh oksigen, masuk lebih banyak, dan jantung bisa memompa darah dengan lebih santai. Penelitian dari Harvard Medical School menyebutkan napas dalam seperti ini bisa menurunkan tekanan darah sistolik sampai 10 poin, meski hanya dilakukan beberapa menit sehari. Saya teringat Pak Suyono dari Demak. Beliau sering merasa gelisah menjelang tidur, susah tenang, padahal badan sudah lelah. Setelah saya ajarkan teknik napas ini, ia berkata, "Seperti ada tangan halus yang menenangkan dada saya, Dok. Pernapasan perut itu bukan cuma latihan, tapi pesan lembut ke tubuh bahwa semuanya dalam keadaan aman." Dan saat tubuh merasa aman, darah pun mengalir lebih lancar ke otak, ke jantung, dan ke seluruh organ. Cobalah malam ini sebelum tidur. Tidak ada yang lebih menenangkan selain kembali menyadari napas sendiri, sumber kehidupan yang selama ini mungkin kita lupakan. Latihan ini juga bisa dilakukan setelah salat maghrib atau isya saat suasana rumah mulai tenang. Setiap helaan napas bisa menjadi bentuk rasa syukur kepada Allah atas tubuh yang masih setia menemani hingga hari ini. Di akhir hari ketika tubuh terasa penuh dan langkah mulai lambat, ada satu gerakan sederhana yang bisa memulihkan aliran darah dari ujung kaki hingga ke jantung. Sore hari adalah waktu yang sering terasa berat bagi lansia. Setelah seharian beraktivitas, kaki mulai lelah, betis terasa kaku, bahkan ada rasa ngilu di telapak yang sulit dijelaskan. Sebagian mengira itu karena terlalu banyak berjalan, padahal seringkali penyebabnya justru sebaliknya, terlalu lama berdiri atau duduk tanpa melawan gravitasi. Saat kita duduk atau berdiri lama, darah dari kaki harus bekerja ekstra untuk kembali ke jantung. Di usia lanjut, katup vena melemah dan darah cenderung mengendap di kaki. Maka muncullah bengkak, rasa berat dan nyeri. Ada satu posisi sederhana yang bisa membalik keadaan: angkat kaki dan sandarkan ke dinding. Dalam yoga, posisi ini dikenal sebagai legs up the wall, tapi kita tidak perlu jadi ahli yoga untuk merasakan manfaatnya. Caranya sangat mudah. Bapak Ibu cukup berbaring di kasur atau lantai yang nyaman dekat dinding. Geser pinggul hingga mendekati tembok, lalu perlahan-lahan angkat kaki dan sandarkan lurus ke dinding. Tangan bisa diletakkan di perut atau di sisi tubuh. Tutup mata, tarik napas tenang. Diamlah dalam posisi itu sekitar 40 detik atau selama tubuh merasa nyaman. Apa manfaatnya? Saat kaki lebih tinggi dari jantung, darah yang semula tertahan di kaki mengalir kembali dengan mudah. Tekanan di pembuluh darah menurun, sistem limfatik bekerja lebih baik, dan jantung pun terasa lebih ringan. Sebuah studi dalam Journal of Physiological Sciences mencatat bahwa lansia yang melakukan posisi ini secara rutin melaporkan peningkatan energi tidur, lebih nyenyak, dan penurunan gejala kelelahan kaki. Bu Sarmini dari Kendal rutin melakukannya setiap habis salat isya. Ia bilang, "Kaki seperti kembali ringan, dan tidur saya lebih nyenyak sejak itu." Selain manfaat fisik, posisi ini juga memberi ruang untuk tenang secara mental. Saat tubuh diam, kaki bersandar, dan napas melambat, pikiran pun ikut reda. Kadang yang kita butuhkan bukan obat kuat, melainkan momen hening di mana tubuh diberi kesempatan untuk pulih.
Kalau lain kali Bapak Ibu merasa lelah tanpa tahu sebabnya, jangan langsung cari tukang pijat. Coba rebahkan diri, angkat kaki ke dinding, dan biarkan tubuh memulihkan dirinya sendiri perlahan. Tapi pasti, jika Bapak dan Ibu mengikuti sampai di sini, itu artinya ada niat besar dalam diri untuk berubah. Dan niat itulah langkah pertama menuju kesembuhan yang sesungguhnya. 6 postur yang baru saja kita pelajari barangkali terlihat sepele, hanya 40 detik tanpa alat, tanpa berkeringat. Tapi jangan remehkan, di balik gerakan sederhana itu, tubuh sedang menyiapkan perubahan besar. Jantung yang bekerja lebih tenang, otak yang dialiri lebih banyak oksigen, dan kaki yang tidak lagi dipenuhi beban. Dalam dunia medis, kami sering menyaksikan bagaimana stroke, tekanan darah tinggi, atau gangguan jantung muncul bukan karena satu kejadian besar, tapi karena rutinitas kecil yang diabaikan bertahun-tahun. Duduk kelamaan sambil menyilangkan kaki, tidur dengan posisi yang bikin jantung makin berat kerjanya, lupa menarik napas panjang saat hati terasa sesak. Semua itu menumpuk. Tapi hal baiknya, dan inilah yang selalu saya tekankan kepada pasien, adalah perubahan juga bisa dimulai dari kebiasaan kecil. 1 gerakan setiap pagi, 1 posisi baru sebelum tidur, 1 napas panjang saat hati terasa sempit. Bapak Ibu tidak perlu langsung menghafal 6 postur sekaligus. Cukup pilih 1 saja malam ini. Coba dan rasakan sendiri perbedaannya. Jika terasa ringan, lanjutkan. Jika memberi ketenangan, jadikan rutinitas. Dan perlahan-lahan tubuh akan mulai menjawab dengan caranya sendiri. Tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, jantung lebih tenang. Saya percaya dan sudah melihatnya berkali-kali bahwa usia bukan batas untuk pulih, tapi undangan untuk lebih lembut merawat diri. Tubuh ini sudah setia menemani kita puluhan tahun. Sekarang giliran kita menyayanginya kembali, walau cuma lewat 40 detik kesadaran tiap hari. Karena dalam diamnya 1 postur kecil, seringkali kita justru menemukan kekuatan besar untuk menjaga hidup tetap mengalir. Pelan, pasti, dan penuh kasih. Saya tahu tidak semua orang bisa langsung mempraktikkan semuanya sekaligus. Tapi 1 saja, 1 postur dari 6 ini dilakukan dengan tulus bisa membawa manfaat besar. Sekarang coba tanya diri sendiri, dari 6 postur tadi, mana yang paling mudah Bapak Ibu lakukan malam ini? Mungkin hanya mengubah posisi tidur ke sisi kiri, atau berdiri sebentar sambil menyandar ke dinding dan menarik napas dalam. Silakan tulis di kolom komentar. Saya akan mulai dari posisi nomor. Dengan begitu bukan hanya Bapak Ibu yang berkomitmen, tapi juga memberi inspirasi untuk sesama lansia di seluruh Indonesia. Kalau video ini memberi manfaat, silakan bagikan ke saudara, tetangga, atau teman sebaya. Siapa tahu 1 gerakan kecil yang Bapak Ibu lakukan hari ini jadi penyelamat diam-diam buat orang lain juga. Dan jika Bapak Ibu ingin terus mendapatkan panduan seperti ini, sederhana, aman, dan penuh perhatian, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Di channel ini kami akan terus berbagi video-video khusus untuk kesehatan usia emas, disusun dengan penuh perhatian oleh tim medis berpengalaman. Ingat, kita tidak butuh alat mahal, tidak perlu tempat khusus. Hanya tubuh, niat baik, dan waktu 40 detik. Itulah modal paling berharga untuk menjaga aliran darah, tetap lancar, otak tetap jernih, dan hidup tetap bermakna di usia senja. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga setiap napas dan gerakan hari ini menjadi bentuk kasih sayang Bapak dan Ibu untuk tubuh yang telah setia menemani selama ini. Sampai jumpa di video berikutnya bersama langkah kecil yang pelan-pelan membawa perubahan besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.